sama aja. Oke. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman nih dikasih nih si power series-nya bentuknya eh, se- kalau teorema 2 ini sebenarnya untuk mencari si ininya nih ya, si rho-nya. Nah, si rho-nya pada akhirnya dinamakan dengan L. Itu hanya ini aja sih. Nah, jadi kalau misalkan nanti untuk menguji uji rasio, kita menggunakan teorema 2 ini. Bentuk soalnya tuh seperti apa? Biasanya simpelnya itu di example satu ini. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat nih power series, nah, power seriesnya seperti ini. Kalau misalkan kita lihat ya yang tadi, yang di apa namanya di power series yang di slide sebelumnya kan dia sumasi n dari 0 sampai t hingga an gitu ya, x min x 0 ya, pangkat n gitu kan. Nah, kalau dilihat dari sini, berarti power series ini si AN-nya siapa? Si AN-nya siapa kira-kira? Yang min 2 pangkat N per N plus satu itu. Nah, yang di sini. Jadi kita nanti nguji rasionya udah dari sini aja. Nah, kalau misalkan di video pembelajaran yang ada di LMS, mereka langsungnya. Jadi ke sini-sininya juga dimasukin gitu ya. Nah, ini enaknya tuh kalau di buku ini kita uh, cuman berkutat di sini aja. Nah, karena kata dia kan, karena AN sama dengan min 2 pangkat N, 2 tambah satu ini ya. Ini bentuknya kan AN. Terus ini X min X0 gitu kan ya, kalau dilihat. Nah, jadi ketika kita mau menguji nih, uji rasio untuk mencari nilai rho atau pada akhirnya disebut L, itu pakai limit N mendekati tak hingga. Mutlak AN per AN tambah satu gitu ya. Nah, kalau misalkan si AN-nya adalah min 2 pangkat M per N ditambah satu, berarti kalau AN tambah satu bentuknya gimana? Min 2 pangkat N tambah satu, ya kan? Per bawahnya jadi N tambah satu tambah 2. Sorry, tambah satu. Gitu kan? Kalau N berarti N tambah satu. Kalau N tambah satu berarti N tambah satu gitu ya. Satu ini dari sini. Nah, ya udah deh. Berarti ini jadi min 2 pangkat N tambah satu per N tambah 2. Ya kan? Nah, muncullah ini. Karena AN dibagi AN plus satu, saya rasa teman-teman udah ngerti lah ya. Karena AN ditambah AN plus satu, jadi yang ini tuh kita balik gitu ya. Makanya kenapa nanti dikali N plus 2 per min 2 pangkat N plus satu. Gitu ya. Nah, ternyata ini ke sini berarti sisa min 2 pangkat satuan. Ya nggak? Berarti limit N mendekati tak hingga mutlak N tambah 2 per min 2 gitu ya. N tambah satu. Oke. Berarti kan jadinya limit X mendekati tak hingga N tambah 2 karena mutlak gitu ya. Jadinya positif. Sama ya ke sini ya. Oke. Karena dia ini adalah konstanta, bisa kita keluarkan dong. Jadi setengah limit N mendekati tak hingga N tambah 2 per N tambah satu.
setengah. Limit n mendekati hingga dari n plus satu per n plus dari n plus 2 per n plus satu hasilnya berapa? Ada yang ingat? Satu, Bu. Ya, karena dia kan pangkatnya sama kan. Berarti si koefisiennya tinggal kita bagi satu satu. Jadi dia setengah. Nah, ini adalah nilai dari rho atau selanjutnya disebut L di teorema 2 ini. Oke, kita udah dapat nih. Nah, tadi kan untuk menentukan daerah kekonvergenan, konvergen absolut itu gimana sih? X dikurang X0 lebih apa? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih Kurang kecil. dari rho. Kurang dari rho. Atau L ya kalau di sini berarti. Berarti kan X dikurang X0-nya berapa di sini? 3 kan? Berarti mutlak X min 3 lebih kecil dari setengah. Ya, sampai sini ngerti ya? Nah, kalau misalkan mutlak dia lebih kecil berarti sebenarnya bisa kita jabarkan gimana? Min 1/2 kurang dari X kurang 3. Jadi gini kan ya? Min 1 per Iya, Bu. 2 kurang dari X min 3 kurang dari 1/2. Oke. Makanya nanti kita ini aja ya. Teman-teman mungkin nanti lebih rapi. Berarti kan kalau kita lihat ya, X min 3 lebih kecil dari berapa ini? 1/3. 1/2. Berarti X, sorry, nah, berarti kita dapat nih angka-angkanya. Tapi kan ini belum belum selesai ya. Saya tulis lagi deh. Saya. Berarti kan si X ini si X ini si X di kedua belah sisi kita tambahin 3, ya kan? Tambah 3, terus tambah 3, gitu ya. Berarti X-nya itu ada di antara 5/2, ya kan? Sama 7/2, ya kan? Nah, kita udah dapat nih. X-nya ada di antara 5/2 sama 7/2. Berarti dia konvergennya tuh di mana? Jadi kita uji lah. Di sini kan ada ya dimension ya di sini. Apa yang tadi kita diskusikan. Ini kan untuk divergen, tapi nggak usah kita lihat. Nah, kita dapat nih X-nya 5/2 sama 7/2. Berarti X-nya 5/2 sama X-nya 7/2 gitu ya. Kita uji ke seriesnya. Seriesnya itu adalah min 2 pangkat N, N plus 1 ya. Berarti sumasi N dari 0 sampai ta hingga min 2 pangkat N, N plus 1, X, min X 0 pangkat N. Sorry, bukan X0, 3 ya. X min 3 pangkat berapa tadi? Bener ya? Nah, kita uji. Kalau si X-nya 5/2, berarti yang ini
si power series-nya tuh jadi tampilannya kan seperti ini. Min 2 pangkat N per N plus 1, 5 per 2 dikurang 3. Satu ya, min setengah ya, ya kan? Lima per 2 dikurang 6 per 2, min setengah. Ya nggak? Jadi nanti ketika teman-teman substitusiin gitu ya, N-nya 0, N-nya 1, nanti dia menjadi deret harmonik. Nah, coba aja nih. Kita min 1 pangkat, min 2 pangkat 0, 1, 1 per 1, 1 ya. 1 ditambah min 2 per 2, min 2 per 2, 1. Min 1 berarti dikali min 1, min setengah, setengah gitu ya. Sampai selanjutnya. Nanti dia membentuk deret harmonik nih. Ada yang tahu deret harmonik divergen atau konvergen? Ini ya, becomes the harmonic series, deret harmonics, which is known to diverge. Berarti dia divergen nih. Ya kan? Nah, sekarang dengan cara yang sama, kita uji ketika X-nya sama dengan 7 per 2. Oke? Berarti ketika teman-teman uji nih ke sini, kalau X-nya 7 per 2, berarti sumasinya berapa tuh? N 0 sampai T hingga min 2 pangkat N per N plus 1 gitu ya. 7 per 2 dikurang 3. Berarti setengah ya. Pangkat N. Ya kan? Berarti kalau kita apa namanya cari, dia ini akan membentuk ini alternating harmonic series. Jadi deret apa harmonis alternatif gitu ya. Apa apa namanya? Apa yang dimaksud dengan deret harmonis alternatif? Jadi kalau kalau misalkan si deret harmonik di sini kan dia kita lihat ya plus 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 semua yang sini. Nah, nanti kalau misalkan bisa dilihat di sini teman-teman ketika substitusi gitu ya. Nanti ada yang part ada yang minusnya di sini. Jadi plus min gitu. Nah, itu si deret harmonis alternatif atau alternating enaknya bahasa Inggrisnya ya, alternatingnya harmonic series. Nah, si alternating harmonic series ini dia konvergen. Oke. Makanya ketika nanti ada apa namanya uh, dalam selang 5 per 2 sampai 7 per 2, 7 per 2-nya itu adalah tutup kurung karena dia konvergen kan. Nah, saat 5 per 2-nya kita tutup buka karena ketika 5 per 2 dia divergen. Gitu. Jadi pertama cari dulu uji rasionya. Setelah cari uji rasionya, kita dapetin nih ada di selang berapa gitu ya. Nah, setelah itu uh, diuji lagi si nilai X-nya kita substitusikan ke power series yang di soal. Nah, biasanya sih nggak jauh-jauh beda sama ini. Pasti nanti nggak bentuknya deret harmonik, kalau nggak harmonik alternatif. Nah, nanti itu sudah langsung mengacu ke konvergen apa divergen. Sehingga kita tahu power series itu konvergen untuk setiap nilai X di interval setengah terbuka ya. Di interval ini 5 per 2 sampai 7 per 2. Nah, di luar itu dia divergen.
Seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi dilihat ya di apa namanya di eh, garis bilangan gitu ya. Berarti kan di sini 5/2 sampai 7/2. Nah, di sininya kan dia kurung siku ini terbuka. Di sini konvergen. Nah, berarti di sininya divergen. Seperti itu. Kalau saya lihat sih intinya di perkuliahan kali ini aja. Jadi mencari daerah kekonvergenannya ada di mana. Udah itu. Untuk teorema 3 dan teorema 4 itu pelengkap aja. Jadi kalau misalkan nih ketika teman-teman udah substitusikan gitu ya di teorema 3, udah substitusikan nilai n-nya gitu. Nah, terus dia hasilnya 0. Berarti sudah dapat dipastikan untuk semua nilai X pada beberapa interval terbuka itu each koefisiennya, setiap koefisien AR-nya itu sama dengan 0. Ya, make sense ya. Kalau misalkan apa namanya koefisien AN-nya 0 gitu ya, ya ketika kita masukkan ke sini substitusikan ya pasti hasilnya 0. Nanti tambah-tambah. Oke. Ini sebenarnya apa namanya kita mau mencari power series yang merepresentasikan pembagian gitu ya, nah, produk perkalian function itu pembagiannya. Jadi ketika kita diberikan dua power series gitu, nah nanti kalau misalkan dijumlah dia konvergennya di mana. Kalau misalkan dikali gitu ya, konvergennya akan seperti apa? Kalau misalkan dibagi, konvergennya juga akan seperti apa? Nah, kalau misalkan dijumlah di sini ya, ini, jadi kan teman-teman udah tahu lah kalau misalkan sumasi dari dua fungsi gitu ya, bisa langsung kita jumlahkan aja si ininya, AN sama BN-nya. Nah, ininya tetap X min X 0 pangkat N. Nah, untuk semua X di common interval of convergence of the power series, berarti semuanya itu konvergen dari si power series ini. Nah, gimana kalau misalkan dikali? Ternyata kalau dikali sama sama dia, sama si buku ini dibuka nih perkaliannya. Nah, sehingga nanti menghasilkan si Cauchy produk perkalian Cauchy. Nah, mungkin di recall-recall lagi perkalian Cauchy itu seperti apa. Nah, biasanya kalau misalkan dilihat ini ada C di sini, nah itu hmm, pembandingnya dengan beberapa apa seri-series yang lain gitu. Cauchy pasti ada C-nya di sini nih. Dimana nanti C-nya juga diidentifikasi lagi ya seperti apa. Terus katanya apa? It will converge for all X in the common open interval. Jadi juga akan konvergen untuk setiap X di common open interval. Nah, di common open interval dari konvergen power series F dan G-nya. Begitu juga nanti ketika pembagian. Mungkin kalau pembagian akan sedikit berbeda karena nanti kan si GX-nya itu nggak boleh sama dengan 0 atau yang di bawah ya. Oke, mungkin sebelum menuju ini, kalau selanjutnya teorema 4 dan selanjutnya teorema 4 ini sebenarnya lebih ke membentuk series, membentuk deretnya. Nah, lihat di sini. Jadi mungkin karena di sini nggak ada ini ya, apa namanya soal latihan, mungkin kita bisa ke diskusi untuk yang ini dulu, ke soal diskusi untuk menentukan daerah kekonvergenan.
supaya langsung aja ya. Mungkin ada beberapa apa namanya soal yang bisa teman-teman kerjakan. Oke, sudah terlihat berarti ya. Nah, di sini di problem 1 sampai 6, teman-teman diminta untuk membuat himpunan konvergen yang tadi ya, dari power series yang diberikan. Nah, di sini ada beberapa, mungkin kita mulai dari nomor 1, karena biasanya nomor 1 lebih gampang ya. Nah, si nomor 1 itu kan bilangnya apa namanya? Ini sampai terhingga gitu ya. 2 pangkat min n per n ditambah 1 x min 1 pangkat n gitu ya. Berarti kan si an-nya ini ya. Berarti kita nanti mau uji nih L-nya berapa. Limit n mendekati tak hingga mutlak dari kayak sebelum itu an-nya adalah 2 pangkat min n per n tambah 1 ya. Berarti kalau an plus 1 akan menjadi 2 pangkat min n tambah 1 per n tambah 2 ya. Sehingga untuk dia an ya di sini. Ya, an per an tambah 1 gitu ya. Ketikkan limit n mendekati tak hingga an-nya berapa? Min 2 pangkat n 2 pangkat min n. Oh, berarti an-nya kan 2 pangkat min n per n tambah 1 gitu ya. Terus langsung kita balik aja. N tambah 2 per 2 pangkat min n tambah 1. Gitu kan? Berarti limit n mendekati tak hingga berapa nih? N tambah 2 per 2 ya dikali n tambah 1. Iya kan? Benar nggak? Ibu maaf, sepertinya yang AN tambah 1 pangkat itu min 2 pangkat, 2 pangkat min Oh N min 1. ya, min 2 ini ya. Min 2 ditambah 1. Berarti sebenarnya 2 pangkat min n min 1 ya? Iya betul, Bu. Oke. Min n min 1.
Ini ya. Oke, berarti jadinya eh sama, berarti di sini tinggal min 1 gitu ya. Atau kalau misalkan kita mau buat dia hmm, positif, berarti langsung ke atas ya. N tambah 1. Berarti bisa kita keluarkan. Jadi sini ya. Berarti L-nya berapa? L-nya 2 kali 1, Bu. Iya, 2 ya. Kita tahu nih L-nya 2. Berarti nanti konvergen absolutnya ada di X min X nolnya di sini 1 ya. Jadi di antara oke, sebentar. Belum ke situ. Berarti lebih besar dari 2. Lebih besar apa lebih kecil? Kurang dari, Bu, kalau Iya. Jadi X min 1 mutlak kurang dari 2. Berarti ketika kita buka mutlaknya gitu ya. Jadi min 2 sampai 2. Berarti X-nya itu ada di antara berapa? Berarti kita mau menguji nih. Menguji di titik X sama dengan min 1 dan menguji di titik X sama dengan 3. Ya kan? Kita uji lah ketika X-nya sama dengan min 1, berarti power series-nya dia membentuk deret apa? Gitu ya. N sama dengan 0 sampai tak hingga gitu. 2 pangkat min N, N tambah 1, dalamnya jadi berapa nih? Min 1, min 2 ya, pangkat N. Nah, kira-kira ini jadi deret apa? Kira-kira jadi deret apa? Jadi kira-kira jadi deret apa nih dia? Dan nanti jadi konvergen apa divergen? deret ganti tanda, Bu. Nah, Kalau berarti, divergen. berarti dia di divergen ya. Si alternate tadi. Nah, ketika X sama dengan 3, kita masukkanlah sini. Berarti kan sumasinya jadi N 0 sampai tak hingga. Gitu ya. Si 2 pangkat min N per N tambah 1 ya. Kalau 3 berarti 2 pangkat N. Gitu kan. Nah, ketika dimasukkan, disubstitusikan, nilainya dia menjadi deret dia menjadi konvergen ya. Nah, berarti nanti apa namanya? Jadi gitu ya. eh himpunan konvergennya itu ada di mana? Min 1 sampai 3. Nah,
interval apa namanya, tutup kurung buka sama tutupnya ada di mana? Interval buka sama tutupnya ada di mana? Yang ti yang satu itu terbuka, Bu. Ada yang mau komen nggak ini? Ketika X-nya -1, apakah benar divergen? Ketika X-nya 3 adalah benar konvergen. Gimana? Coba. Misalkan dilihat nih, yang ini sama yang ini kan bisa jadi -1 / n per n+1. Depannya ada sumasinya ya. Nah, berarti dia deret apa? Iya, konvergen, Bu. Iya, harusnya ini yang konvergen. Yang ini divergen. Sebenarnya nggak serta-merta ya, tapi biasanya seperti itu. Nah, jadi karena dia konvergen, berarti yang terbukanya di 3, ya kan? Tertutupnya ini 1. Jadi ini untuk yang nomor 1. Biasanya kata-katanya gitu ya. Harusnya sih ketika kalian buat nih ya dari awal gitu, dari sini terus pindah ke sini gitu ya, lalu pindah ke sini, terus ada kata jadinya untuk mengetahui gitu. Jadi himpunan konvergen dari power series tersebut gitu ya, atau deret pangkat tersebut gitu, adalah setiap X pada interval ini. Jadi ada konklusinya gitu. Nah, begitu juga beberapa soal yang problem 2, 3, 4, 5, 6, cara nyarinya gitu ya. Jadi dicari dulu L-nya, lalu langsung ke konvergen absolutnya. Baru kita substitusikan. Oke. Eh, mau dicoba dikerjakan sekarang atau lanjut materi aja dulu?
Lanjut materi kali ya. Iya, Bu. Setuju. Lanjut materi dulu. Nah, oke, terlihat ya. Ini tadi yang teorema 2. Nah, ini yang apa namanya? Terkait dengan differentiation and integration dari power series. Jadi kalau misalkan ada power series nih, fungsi gitu ya, kita state bahwa fungsi ini adalah sebuah power series. Power seriesnya masih sama ya bentuknya. Dia memiliki radius konvergen P-nya tuh atau rho-nya itu adalah positif. Nah, maka si F ini diferensiabel. Diferensiabel itu apa? Dapat diturunkan, Bu. Dapat diturunkan gitu ya. Lalu eh, apa namanya diferensiabelnya pada interval ini gitu ya. Pada interval si konvergen absolut tadi. Nah, maka power seriesnya atau turunan dari power seriesnya itu akan menjadi bentuk yang bisa teman-teman lihat di sini. Oke. Jadi nanti ini turunannya, turunan dari power series tadi. Nah, ini adalah integral dari power seriesnya. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi di sini kan ada example terus bilangnya starting with the geometric series tree gitu ya. Dari persamaan ketiga deret geometri. Ini sih ada hintnya. Ada hintnya di sini. 1/1 min X. Tapi ketika saya search, ternyata ada tampilan deretnya. Makanya tadi saya kasih teman-teman sini buku gitu ya, supaya ketika baca slide PowerPoint-nya terus ada yang miss bisa dilihat di bukunya. Supaya saya share screen bukunya. Nah, ini ya. Kita lihat di sini. Nah, ya partnya. Oh, ini power series and analytic functions. Oke. Ini ya. Ini yang dimaksud tadi. Jadi ada equation 3 di sini gitu. Equation 3 di sini. Jadi dimension nih di sini. Kalau 1/1 min X itu adalah 1 ditambah X tambah X kuadrat. Dan pada akhirnya didapatkanlah bentuk summasi ini. Summasi N dari 0 sampai T hingga X pangkat N. Nah, si X-nya ada di mana? Untuk X-nya di antara -1 sampai 1. Gitu ya. Bisa kita sini. Nah, di sini kita mention
si per 1 per 1 min X itu adalah tadi 1, ada yang ingat? 1 ditambah X kuadrat ditambah X kuadrat sampai selanjutnya. Itu ya. Nah, makanya di example 2 ini kita mau generate nih. Kita mau buat si apa namanya deretnya. Nah, dari deret geometri yang di ini apa namanya equation 3 bentuknya dia seperti ini. Nah, gimana kalau misalkan kita diminta untuk mencari power series si deret pangkatnya untuk fungsinya yang ini 1 per 1 min X kuadrat gitu ya. Nah, kata dia dengan replacing, jadi diganti nih si X-nya dengan min X kuadrat, ya kan? Sorry, ini plus. Nah, di replacing nih, si yang ini jadi min X kuadrat X-nya. Berarti sama dengan 1 min, berarti jadi min. Jadi mulainya dari X kuadrat. Ya kan? Lalu jadi plus X pangkat 4 min X pangkat 6. Baik. Selanjutnya. Nah, sehingga nanti kita kita bisa kita bisa lihat nih patternnya. Min 1 pangkat N X pangkat 2N. Nah, sehingga kita tahu kalau misalkan deret atau deret pangkat ya, deret pangkat dari 1 per 1 plus X kuadrat itu adalah ini. Kita generate-nya dari geometric series yang sudah ada. Nah, gimana kalau misalkan 1 per 1 min X? Nah, ternyata kata dia notice nih, kalau 1 per 1 min X kuadrat itu adalah turunan dari 1 per 1 min X. Nah, karena turunan, ya udah langsung kita turunkan aja si deret pangkat yang 1 per 1 min X yang ini. Jadi kita turunkan, berarti 1 ditambah, ini kan 0 ya kalau 1. Berarti ini 1 tambah 2X ditambah selanjutnya. Nah, jadi sampel yang di sini sebenarnya mengenerate power series-nya dari power series yang sudah ada gitu. Sama halnya ini. Kan dimintanya arkes tangen X. Nah, arkes tangen X ternyata bisa kita statement sebuah integral gitu ya, dari 0 sampai X. Nah, 1 per 1 plus T kuadrat dt. Nah, jadi kita bisa nih mengintegrate yang 7. Yang ini. Itu bentuknya sama. Ya kan? 1 per 1 plus X kuadrat. Dan ini 1 per 1 plus T kuadrat. Sama kan? Jadi kita langsung integralkan aja yang power series yang di persamaan ke-7. Jadi dapatlah ini. Kita 1 integralnya X gitu ya. Kita sudah substitusikan X. Dan sampai akhirnya nanti dapat apa namanya polanya. Ternyata polanya seperti ini. Terus kata dia, it is important to keep in mind kalau si geometric series yang di persamaan ketiga, equation ketiga gitu ya,
punya open interval karena tadi kan ada statement ya untuk X-nya di antara -1 sampai 1 ya kan. Jadi dia konvergen di -1 sampai 1. Nah, representasi dari 789 ini kan soal yang tadi kita ya itu sama, cuman pembedanya adalah ketika di series ke-9 karena kan arkes tangan itu agak sedikit berbeda nih. Dia konvergennya untuk setiap mutlak X lebih kecil sama dengan 1 gitu ya. Jadi untuk apa tujuan pembelajaran yang kedua yang membuat deret, kalau di example yang di sini deretnya dibangkitkannya dari deret yang sudah ada. Jadi dicari kira-kira deret yang baru itu ada modifikasi apa gitu ya. Nah, selanjutnya adalah shifting the summation index. Berarti kalau kalau ini saya rasa teman-teman sudah kalau misalkan baca gitu ya, saya rasa nggak ada permasalahan karena hanya mengganti beberapa apa namanya indeks dari sumasi itu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita diminta untuk menyatakan series ini gitu ya, di sampel 3 itu series dengan termnya tuh beda. Kalau di apa namanya yang di awal kan itu dia indeksnya N. Nah, gimana kalau misalkan kita ganti nih jadi X jadinya indeksnya dari K. Nah, itu bisa dilihat di sini. Berarti kan kita mulainya dari K ya. Nah, berarti K-nya adalah N. Kan kita mau termsnya X pangkat K. Berarti kan ini yang otak-atik nih. Jadi si K-nya sama dengan N-2 gitu ya. Nah, kita butuh yang apa aja? Kita butuh mendefinisikan N dan butuh mendefinisikan N-1. Jadi kalau K sama dengan N-2, berarti N-nya berapa? Ya, kita ditambahkan ya kedua sisi. Jadi N-nya adalah K plus 2. Gantilah N menjadi K plus 2. Gitu kan. Nah, lalu N-1-nya kita definisikan apa? Nah, kita udah dapat nih si N sama dengan K plus 2 supaya menjadi N-1 kan kita kurangkan aja di kedua ruas gitu ya. N-1. K plus 2 dikurang 1 berarti 1 ya. K plus 1. Jadi N-1-nya kita ubah menjadi K plus 1. Jadi ini berubah. Nah, N diganti menjadi K plus 2. X pangkat N-2 berarti diganti menjadi K. Nah, nanti si indeks yang di sini kayaknya harus dari 0 sampai hingga karena ada sedikit perubahan. Saya rasa kalau ini teman-teman ngerti karena ya tidak terlalu sulit dan memang materi-materi hari ini sepertinya tidak terlalu sulit ya. Begitu juga dengan example 4 sama. Jadi katanya kita diminta untuk menunjukkan ya kan, menunjukkan apakah benar bentuk yang sebelah kiri itu sama dengan sebelah kanan. Sama juga tadi. Jadi kan kita buatlah ya si X pangkat 3 ini ya kan. Berarti dia dengan apa namanya sifat perkalian somasi gitu ya. Kita bisa dong memasukkan X pangkat 3 ini ke dalam gitu ya. Jadi si ini N terus tambah 3 gitu ya. Nah, terus di rewrite lagi seperti tadi, seperti sampel yang 3 sampai pada akhirnya terbukti ya. Jadi terbukti. Nah, untuk yang example 5 juga disuruh nih. Coba buktikan kalau ini itu sama dengan 0 gitu ya. Sehingga si A0, A1, A2-nya bernilai 0, lalu si AN-nya ini. Untuk nilai N-nya lebih besar sama dengan 3. Oke.
sama seperti tadi. Jadi kita ubah dulu gitu ya, apa namanya, di rewrite ke dalam bentuk X pangkat K. Kalau di rewrite berarti ada bagian-bagian yang harus kita ubah. Berarti K-nya jadi N-1 gitu ya. Berarti N-nya adalah K plus 1. Nah, berarti yang ini, yang pertama nih, somasi yang pertama dapat bentuknya seperti ini. Lalu dengan K-nya N plus 1 gitu ya, terus N-nya adalah K min 1, maka second series become yang ininya ya. Jadi ini. Berarti kan dia udah dalam bentuk K semua nih. Nah, sehingga ini kita tulis lagi sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita lihat nih teorema tadi. Kalau sumasinya sama dengan 0, gitu kan? Berarti nilai ininya yang K plus 1 sama B K min 1, si AN-nya itu yang di teorema 3, itu dia nilainya 0. Ya kan? Atau ya, ada modifikasi penjabaran dari ini. Berarti kan untuk mendapatkan si AK tidak ruas gitu ya, atau dikurangkan kedua ruas dengan min B K min 1 gitu ya. Lalu yang K plus 1-nya kita bagi. Ya itu untuk K-nya lebih besar sama dengan 3. Nah, gimana kalau dari 0 sampai 2-nya? Berarti kita substitusiin aja. Substitusin kalau K-nya 0 berarti kita dapat nih dia 0. A0-nya 0. Terus kalau K-nya 1, kita substitusin ke sini gitu ya. A1-nya dapat 0. Lalu kalau K-nya 2, kita substitusin ke sini, dapat A2-nya 0. Ternyata terbukti ketika apa namanya, sumasi ini bernilai sama dengan 0, terbukti si A0, A1, A2-nya bernilai 0, si AN-nya bernilai ini. Gitu. Jadi untuk membuktikannya harus kita rewrite dulu ke bentuk K. Itu sih inti pertemuan kita hari ini sebenarnya. Yang pertama menentukan daerah kekonvergenan tadi, yang kedua oke, yang pertama menentukan daerah kekonvergenan dengan menguji rasio gitu ya. Yang kedua kita generate apa namanya, deret. Terus yang ketiga yang ini, si shifting. Jadi shifting untuk indeks sumasinya. Nah, ini mungkin beberapa apa familiar representation gitu ya untuk E pangkat X kalau kita ubah ke dalam bentuk deret pangkat gitu. Nanti bisa teman-teman lihat di sini. Terus berarti nanti bentuk sumasinya ya di selanjutnya gitu ya. Oke. Um, ini bahan diskusinya. Oke. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di device masing-masing ya untuk bahan diskusinya. Jadi untuk bahan diskusi yang tadi yang 1 sampai 6 kan kita sudah coba uh, mengerjakan. Mungkin kita dari mulai problem 1 sampai 6 kira-kira siapa nanti yang mau share screen gitu ya. Template-nya kan seperti itu gitu. Setelah sama-sama lihat materinya,
Mungkin bisa di share screen untuk teman-teman yang sudah mengerjakan beberapa soal gitu. Mungkin dari problem 2 sampai 6 dulu kalau misalkan ada, atau saya berikan waktu kali ya, di spare waktunya untuk teman-teman mencoba mengerjakan. Silakan nanti di drop aja di chat misalnya siapa yang mau mengerjakan nomor berapa gitu. Nggak ada pertanyaan ya sepertinya. Ya, jadi nanti yang mau share screen dipersilakan. Mungkin ada juga teman-teman yang mau mengerjakan yang problem setnya 23 sampai 26 ketika apa namanya mengekspresikan power series sebagai series dengan termnya si X pangkat K. Itu kan sama ya. Oke, mungkin saya izin sampai jam 10 ya pertemuan hari ini. Eh, Nanti bisa dilanjutkan di forum diskusi atau di pertemuan selanjutnya karena masih ada beberapa MK yang harus di KP. Jadi oke, nanti silakan yang mau share screen ya.
Oh iya, kenapa Guti? Saya mohon izin jawab nomor 27, Bu. 27. Oh, oke. Silakan. Pembuktian ya. Baik, mohon izin share screen ya, Bu. Ya, jadi untuk soal nomor 7 itu tunjukkan bahwa X kuadrat dikali sumasi N sama dengan 0 sampai tangga dari N dikali N tambah 1 kali AN kali X pangkat N sama dengan sumasi N sama dengan 2 sampai tangga N kurang 2 dikali N kurang 1 kali N AN kurang 2 kali X pangkat N. Ini tadi yang berkaitan dengan shifting, pergeseran, indeksnya. Kita misalkan soalnya sama dengan N kurang 2. Jadi kita ingin menunjukkan yang ruas kanan sama dengan ruas kiri. Kenapa? Karena dari indeksnya aja dulu, indeks sumasinya. Pilih K sama dengan, misalkan K sama dengan N kurang 2. Maka N sama dengan K plus 2. Dan, nah dari yang ruas kanan tadi, ini kita bisa substitusi nilai-nilai N. Nah, untuk yang pertama, batasnya itu tadi N sama dengan 2. Berarti kalau kita nyatakan dalam K, ya tinggal kita substitusikan N sama dengan 2 ke K sama dengan N dikurang 2. Maka jadinya batas sumasinya K sama dengan 2 dikurang 2 sampai tangga. Lalu yang N dikurang 2, kita substitusikan N-nya dengan K plus 2, kurang 2, lalu N dikurang 1 juga, K plus 2 dikurang 1, AN kurang 2 jadi AK, dan X pangkat N jadi X pangkat K plus 2. Lalu, berarti batasnya dari K sama dengan 0 sampai tangga, lalu K dikali K plus 1, kali A pangkat K, kali X pangkat K, lalu kali X pangkat 2 dijabarkan. Nah, karena X pangkat 2-nya ini gak bergantung dengan K, maka kita bisa pindahkan ke depan. Jadi sama dengan X kuadrat kali sigma, K sama dengan 0 sampai tangga, K kali K plus 1 kali AK kali X pangkat K. Lalu dengan mengganti X dengan K, maka diperoleh X kuadrat sama dengan X kuadrat kali sumasi N sama dengan 0 sampai tangga N kali N plus 1 kali AN X pangkat N. Yang sama dengan ruas kiri, sehingga terbukti. Oke, berarti kalau Guti memisalkannya yang sebelah kanan ya. Kalau yang dicontoh tadi kan di sebelah kiri gitu kan. Ya, eh benar ya. Jadi kalau misalkan yang dimisalkannya adalah yang sebelah kanan, berarti si K yang harus dimisalkan adalah N-2. Tapi kalau misalkan yang sebelah kiri, si X kuadratnya kan yang kita masukkan ke dalam sumasi. Jadi nanti memisahkan K-nya adalah N plus 2 gitu. Bedanya itu aja, nanti untuk ke bawahnya akan sama ya. Pada akhirnya nanti kalau misalkan yang dimisalkannya yang sebelah kiri seperti di contoh, nanti kita dapatkan pola atau bentuk somasi yang sebelah kanan gitu ya. Oke, terima kasih Guti. Ya, terima kasih kembali, Bu. Yang lain problem set yang nomor 1 sampai 6 juga nggak apa-apa. Siapa? Biasanya Sharlin ya, Kaulan, atau mau Raffi, Divi, Tiffany, Zulfa, Fauzat. Kira-kira
Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan memang masih atau masih ini mengerjakan. Ngerjain, Bu. Oke.
Gimana? Nah, kalau yang problems 23 sampai 26 kan ini ya sederhananya adalah mengganti si N ini atau mengganti si sumasi ini ke dalam term atau bentuk X pangkat K. Jadi kalau misalkan nomor 23 dimisalkanlah K-nya sama dengan N-1 gitu kan ya. Berarti kalau K-nya N-1, N-nya adalah K plus 1. Nah, karena kita hanya butuh N dan bentuk K, ya udah 23 sesimpel mengganti N dengan K plus 1 dan mengganti N-1 dengan K. Nanti sumasinya dari K sama dengan 0 sampai tak hingga. Kebayangkan ya, mungkin untuk 23, 25 itu simpelnya seperti itu. Jadi hanya membuat K-nya N plus 1 atau yang lain. Nah, sama juga dengan 24 dan 26 juga. Jadi hanya memisahkan aja ya. Mungkin ada yang mau share yang problem 23 sampai 24 sampai 26 karena bentuknya masih sedikit simpel. Halo, kira-kira yang off cam ini tetap ada di depan laptop atau gimana nih? Ada Ibu. Oh, oke. Oh, coba yang nomor 3 boleh. Boleh, siapa itu? Aku Ya. CV. Oh ya, oke. Silakan, silakan. Oke, kayak papan aja ya Bu. Ya, silakan. Nah, udah terlihat nomor 3 itu sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga Bentar, lagi loading kalau di saya. ya. Belum terlihat. Oh iya, Masih udah udah. itu dikali oleh X plus 2 N. Jadi kalau bentuknya seperti ini kita bisa pakai rasio tes sehingga limit X menuju tak hingga
dari AN per AN plus 1. Kita lihat row-nya berapa, maka itu bisa aja sama dengan limit kok nx n. Limit n mendekati tak hingga dari berarti n kuadrat per 2 pangkat n. Karena dia dibagi maka bisa jadi kali ini ya. Berapa tadi? 2n berarti 2 pangkat n plus 1 berarti 2 dikali 2 pangkat n per n plus 1 kuadrat. Ini habis. Berarti limit n mendekati tak hingga dari 2n kuadrat per n plus 1 kuadrat. Maka ini hasilnya akan menjadi, ini kan bisa kita langsung coret ya, ini kan bawahnya n kuadrat, atasnya 2n kuadrat, maka hasilnya adalah 2. Maka row-nya adalah 2, karena itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa x plus 2 itu mutlaknya kurang dari 2, karena row-nya 2. Tuh. Berarti kan kita punya kesimpulan bahwa mutlak x plus 2 kurang dari 2, maka penyelesaiannya adalah yang pertama kan min 2 x plus 2 kurang dari 2. Nah, berarti x-nya itu adalah min 4 x sama 0. Ini berarti daerah konvergensinya, Bu. Ya, coba setelah itu eh disubstitusikan kan ketika Iya, X-nya 4 yang ujung-ujungnya, Bu. ya Soalnya ke yang ujung, soalnya apa? soalnya yang ujung itu berarti min 4 sama 0 ya, Bu, yang kita substitusin ya, Bu. Iya, ke yang deret pangkatnya ke Sukmas. Oke. Misalnya kalau kita substitusin min 4 berarti min 4 plus 2. Kan ini jadi negatif. Itu deret ganti tanda. Sementara kalau deret ganti tanda itu tidak konvergen atau divergen. Begitupun yang 0. Nah, 0 ini berarti dapat masuk karena 0 plus 2 itu berarti ada. Kan dia, 0 plus 2. Berarti kalau kayak gitu, Bu, misalnya positif, Bu, ininya, Bu, X plus 2-nya itu jadi positif, dia tetap itu gak, Bu, ya? Berarti kan nanti X-nya kan diganti sama 0, berarti 2 pangkat N kan? Iya, Kalau 2 pangkat N, ini di bawah itu N kuadrat per 2 pangkat N. iya, n kuadrat per 2 pangkat n. Berarti kan 2 pangkat N dibagi 2 pangkat N, 1 ya? 1 Berarti ya? Oh iya, oh, berarti itu ya. iya. Masih tuh. Berarti kesimpulannya, karena 2 pangkat n itu nanti kecoret, berarti dia bisa diginin. Min 4 X kurang dari sama dengan 0. Karena ketika dia 2 pangkat n bagi 2 pangkat n, tapi n kuadrat itu, Bu, apa namanya? Dia divergen kalau kita substitusin tinggal n kuadratnya doang. Berarti dia juga divergen ya, Bu? Dia divergen. Kan kalau kita substitusin nolnya ke sini, kan nanti kan Ya. kecoret 0 plus 2 pangkat n per 2 pangkat n. Jadi sisa si n kuadrat doang. Nah, Hmm. berarti sigma n kuadrat
dari 0 sampai tak hingga itu kan divergen ya, Bu ya? Divergen apa konvergen? N kuadrat sigma N kuadrat dari 0 sampai ini. Berarti sisanya kalau misalnya kita masukkan 0. Itu ini Carlo. Ini berarti divergen, Bu. Kan N kuadratnya seperti ini. Kalau kita masukkan X-nya sama dengan 0. Kalau kita tadi masukkan min 4 itu divergen. Min 4 dia jadi ganti tanda. 2, min 2 Min, pangkat. berarti ini ya, Bu. Nggak masuk ya titik ujungnya, Bu. Iya, berarti nanti dia konvergennya interval terbuka di keduanya. Iya, itu. Ya. Berarti ini adalah ada ini di belakang. Berarti ini ya, Bu. Itu adalah tingkat konvergensinya. Atau ini ya, kalau tadi kan dalam bentuk apa namanya pasangan terurut, Oh ya, jadi konvergennya min interval. 4. Ada, Bu. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih Divi. Makasih, Bu. Ada lagi? Sepertinya sudah jam 10 ya. Jadi untuk teman-teman yang belum share screen, semoga benar-benar mengerjakan gitu ya. Dan saya percaya sih pasti teman-teman juga mengerjakan setelah pertemuan kita di Zoom atau di hari-hari setelah ini. Karena saya akan ada beberapa kegiatan lagi, saya mohon maaf, jadi tidak sampai jam 10:30 ya, atau bahkan seharusnya 10:30 lewat ya, karena kan tadi kita mulainya jam 9 lewat, jam 8 lewat. Kalau misalkan nanti ada yang bertanyakan, di drop di forum diskusi juga nggak apa-apa. Semoga antara saya dan atau Patri bisa memberikan feedback, karena memang ada beberapa kegiatan selain pengajaran gitu yang sedang ada deadline-nya, jadi mungkin agak susah untuk membagi-bagi waktu. Jadi mungkin akan saya lihat di beberapa pertemuan setelah ini gitu ya, kadang seperti itu. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.